Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah pada kesempatan hari ini kita masih diberi berupa nikmat kesehatan. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Dharma Rizkia MZ. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam dari lokal PAI 5D dengan NIM 2011125. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi tentang Ta'arudul Adillah pada mata kuliah Usul Fiqh 1 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rina Juliana MPDI. Baiklah teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'arudul Adillah itu apabila kita terjemahkan maka bermakna pertentangan dalil-dalil. Nah, apa sih ini Ta'arudul Adillah dan bagaimana cara kita menyelesaikannya? Jadi ta'arudul adillah itu dari dua kata yang berbeda yaitu ta'arud dan adillah. Ta'arud itu berarti saling bertentangan. Jadi ada dua pihak yang saling bertentangan. Adapun adillah itu merupakan bentuk jamak dari dalil. Jadi yang dimaksud dengan ta'arudul adillah ini adalah beberapa dalil atau banyaknya dalil yang saling bertentangan. Itu pengertian menurut bahasanya atau secara bahasanya. Lalu bagaimana pendapat ulama tentang ta'arudul adillah ini? Nah, yang pertama itu ada pendapat menurut Imam Syaukani. Beliau berpendapat bahwa ta'arudul adillah ini merupakan suatu dalil yang menentukan hukum terhadap satu persoalan, sedangkan dalil lainnya menentukan hukum yang berbeda dengan itu. Maka nantinya konklusi hukumnya itu akan berbeda. Kemudian ada menurut Ali Hasabullah, di mana beliau ini berpendapat bahwa ta'arudul adillah itu merupakan terjadinya pertentangan hukum yang dikandung oleh satu dalil dengan hukum yang dikandung dalil lainnya, yang mana kedua dalilnya ini berada dalam satu derajat yang sama. Jadi teman-teman sekalian, suatu dalil yang bertentangan itu haruslah dalam satu derajat yang sama. Yang mana apabila kita pelajari lebih khusus lagi, ruang lingkup pembahasan tentang nas yaitu Al-Quran dan hadis, baik itu dilihat dari aspek matan ataupun perawinya, maka dikategorikan menjadi dua yaitu qat'i dan zanni. Nah, qat'i di sini itu ialah yang bersifat pasti, yaitu baik dari wurud ataupun periwayatannya itu secara pasti atau qat'i tadi, sama halnya seperti Al-Quran. Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan dengan hal yang lain karena dia merupakan suatu yang mutlak. Jika teks di dalamnya seperti itu, maka seperti itu pula lah yang dipahami. Adapun yang zonni itu adalah suatu teks yang bisa dipahami dengan beberapa istilah. Maka itulah yang dimaksud dengan satu derajat yang sama. Jadi kita tidak bisa mempertentangkan dalil yang tidak dalam satu derajat yang sama. Apabila suatu dalil tersebut qat'i, maka dia harus dengan yang qat'i pula, seperti itu. Baiklah teman-teman, perlu kita ketahui bahwasanya tidak ada dalil yang saling bertentangan. Lalu yang bertentangan di sini apa? Yaitu yang sifatnya itu kontekstual. Nah, pada akhirnya itu terdapat pada akal ataupun pemahaman para mujtahid dalam memahami suatu teks atau dalam memahami suatu dalil, seperti itu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Quran Surah An-Nisa ayat 82 yang berbunyi, afala yatadabbarunal Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Yang artinya, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan berasal dari sisi Allah, maka tentu mereka mendapat banyak pertentangan di dalamnya. Beranjak dari definisi ta'arudul adillah,
Lalu bagaimana cara kita menyelesaikan apabila kita bertemu dengan dalil yang saling bertentangan secara zahirnya? Yaitu ada 3 cara. Yang pertama, al-jam'u wa taufiq. Al-jam'u wa taufiq ini adalah mengamalkan semuanya, di mana al-jam'u itu artinya mengumpulkan dan taufik artinya menyepakati. Jadi ketika suatu dalil bertentangan maka dikumpulkan dan juga disepakati atau disetujui, maka keduanya inilah yang kita amalkan. Lalu bagaimana kalau kita tidak bisa mengamalkan keduanya? Maka kita amalkan salah satunya saja, yaitu pada hal ini ada 2 metode, yaitu metode tarjih dan juga nas. Nah, jadi tarjih ini adalah mencari faktor eksternal atau faktor luar yang menguatkan atau yang mendukung gitu. Nah, adapun yang nas itu kita bisa melihat dari sisi riwayatnya, yang mana yang lebih turun dan yang mana yang terakhir turun. Maka yang terakhir inilah yang kita amalkan. Kenapa? Karena dianggap yang terakhir ini lebih menyempurnakan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada. Nah, adapun yang nas itu kita bisa melihat dari sisi riwayatnya, yang mana yang lebih turun dan yang mana yang terakhir turun. Maka yang terakhir inilah yang kita amalkan. Kenapa? Karena dianggap yang terakhir ini lebih menyempurnakan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada tawakuf. Jadi tawakuf ini adalah meninggalkan semuanya. Secara bahasa kalau kita artikan tawakuf ini artinya berdiam diri. Jadi berdiam saja karena tidak ada kesinambungan atau tidak adanya titik temu antara pertentangan dalil tersebut. Sampai kita menemukan dalil yang lebih kuat dan juga untuk kita amalkan nantinya. Baiklah teman-teman sekalian, itulah penyampaian materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan dan juga penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.